Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi di Bacain Berita. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita panggilkan Bung Kameramen. Ayo dibacain beritanya. Baik, Bung Alfian, ini ada berita berkaitan dengan Kepres 17 tahun 2022, Bung Alfian. Jadi di Republika 26 September 2022, judulnya kekhawatiran di balik Kepres 17 2022, akankah dimanfaatkan untuk PKI? Aktivis Muhammadiyah mencermati Kepres 17 2022. Nah ini Bung Alfian, beberapa teman aktivis Muhammadiyah mengirimkan salinan naskah keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada masa lalu. Salah satunya ditambah dengan kalimat yang penuh dengan kekhawatiran. Pemerintah akan minta maaf kepada PKI dan PKI akan direhabilitasi hak-hak politiknya, termasuk ikut pemilu dan dapat kompensasi pengganti sosial. Innalillahi. Bagaimana responnya Bung Alfian yang sering Bung Alfian ingatkan akan terjadi? Innalillahi nauzubillah. Baik, Bung Kameramen yang baik hati, pada penyampaian kali ini kita sudah sangat terlambat. Yeah. Walhal keluarnya Kepres nomor 17 tahun 2022 itu ditandatangani oleh Bapak Presiden pada tanggal 26 Agustus 2022. Allah. Dan itu adalah satu produk kerja daripada seorang yang bernama Bejo Untung dan kawan-kawan. Yeah. Jadi Bejo Untung dengan terus-menerus tanpa bosan ketika dia gagal di Undang-Undang KKR, Komisi Rekonsiliasi, dia gagal yang pertama, gagal yang kedua, karena gagal terus akhirnya dia menempuh sebuah jalan yang langsung melompat melalui tangan Bapak Presiden. Maka lahirlah Kepres nomor 17 yang merupakan sebuah kerja negosiasi politik, infiltrasi politik yang akhirnya mulai saya katakan bahwa ini merupakan satu isyarat kuat bahwa memang pengaruh orang-orang PKI yang pernah ada pada masanya, orang-orang yang berpaham komunisme hari ini, titisan, tetesan, dan terah PKI memang semakin mempertegas posisi mereka, dan mereka berusaha membuat payung-payung legal hukum yang membuat mereka bisa diakui dan mereka bisa melakukan kegiatan dengan alasan dasar-dasar hukum yang mereka punya. Di antaranya adalah Kepres nomor 17 yang dikeluarkan tanggal 26 Agustus 2022. Hal ini sangat berbahaya dan saya katakan lampu merah. Iya, Bung Alfian. Anggaplah nasi sudah menjadi bubur, Bung Alfian. Apa nih saran gerakan atau arahan lah untuk kita bersikap, Bung Alfian, untuk kedepannya? Karena memang Bung Alfian, ya mungkin ada beberapa orang atau beberapa netizen yang nyinyir, Ustadz Alfian Tanjung ngapain sih bahas PKI mulu, bosan-bosan, PKI udah nggak ada, PKI udah mati. Tapi saya melihat bahkan ada di tulisan ini, tapi saya rangkum, Bung Alfian. Contoh misalkan Jokowi sampai hari ini belum pernah bilang misalkan kita akan lawan PKI. Dia kan hanya bilang gebuk doang kan. Saya anti PKI, saya akan lawan PKI. PDIP juga belum pernah menyatakan itu. Kemudian di TNI, Bung Alfian, turunan PKI boleh masuk. Kemudian hal lain yang bisa dilihat adalah banyaknya kriminalisasi kepada ustadz-ustadz yang menyuarakan anti PKI seperti Ustadz Alfian Tanjung. Habib Bahar begitu-begitu juga, beliau walaupun keras juga satu hal yang beliau sampaikan tentang anti PKI juga, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, apa nih arahan Bung Alfian? Karena PA212 dan FPI juga sudah menolak. Mungkin apa nih masukan, arahan, semangat Bung Alfian untuk kita menghadapi hal ini, Bung Alfian? Yang pertama, di Watimpres kan banyak ulama-ulama yang juga punya pemahaman tentang bahaya komunisme. Iya. Di sana ada Pak Mardiono, di sana ada beberapa nama-nama yang saya tahu dia punya akar basis sejarah, akar keulamaan, akar pemahaman. Bahkan satu yang saya sebut tadi, dia pernah menjadi anggota TNI. Artinya yang saya tahu secara pribadi mereka adalah orang-orang yang anti komunis. Saya pikir Watimpres tolong bisikan pada Pak Presiden, tolong dipertimbangkan agar itu segera dicabut. Itu yang pertama.
Yang kedua, seluruh teman-teman di DPR RI dari berbagai partai, Anda harus menghitung bahwa ini pertaruhan berhubungan dengan konflik horizontal yang berbahaya. Iya. Nah, yang lain-lain mungkin dari saya kepada seluruh masyarakat, mari kita tegaskan bahwa kita tidak akan pernah memberikan ruang dan peluang buat PKI, walaupun mereka masih belum mau. Saya bilang bukan takut, tapi belum mau. Mereka mungkin juga bukan malu, tapi mereka masih menghitung agar resistensinya bisa diukur oleh mereka. Yeah. Jadi kembali untuk masalah ini, saya memberikan pandangan bahwa Kepres ini harus segera dicabut. Yang kedua, untuk masyarakat jangan lagi mau dibohongi oleh orang yang suka sering berbohong. Yep. Karena pembohong-pembohong ini banyak kalangan, banyak orang, banyak lembaga, banyak instansi, banyak tokoh yang ternyata mereka berbohong dalam berbagai hal yang mereka ingin katakan dan ternyata kelakuannya berbeda dengan yang dia katakan. Iya, Gitu. Bung Alfian. Kepres ini kan artinya ada mengarah akhirnya nanti pemerintah akan minta maaf kepada PKI, Bung Alfian. Nah, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian, apa efeknya jika akhirnya pemerintah meminta maaf kepada PKI, Bung Alfian? Mungkin beberapa pendengar atau orang yang baru menonton channel Bung Alfian belum paham nih apa efeknya. Kan orang akan berpikir, ya mungkin dia dulu jahat terus dimaafin sama negara. Mungkin kan tidak seringan itu efeknya, Bung Alfian. Dan untuk sekalian closing statement juga, Bung Alfian. Ini bukan soal maaf-memaafkan. Ini berimplikasi kalau ada pernyataan minta maaf secara terbuka atau tersurat, ini akan menjadi persoalan serius. Berarti seluruh kekuatan hukum yang pernah ada itu batal demi hukum. Nah, ini artinya kan apakah TAP MPRS nomor 25 tahun 66, apakah Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 khusus pasal 107 ayat A sampai. Jadi semua perangkat-perangkat hukum ini akan hilang. Dan yang jadi persoalan serius adalah ini akan mengartikan bahwa PKI tidak salah. Allah. Kalau PKI tidak salah berarti PKI akan cari dulu siapa yang jahatin gua. Nah, itu berarti akan terjadi dibukalah ruang untuk membuat orang melakukan tindakan balik. Karena yang saya paham dokumen-dokumen daftar orang-orang PKI yang pernah dibuat dikatakanlah di instansi ketentaraan itu sudah banyak yang dihilangkan atau ada yang menyuruh tanda kutip untuk menghilangkannya. Yang kedua, mereka akan minta kompensasi. Karena mereka tidak salah, maka kami diperlakukan dengan zalim selama kurang lebih 55 tahun, maka kami minta ganti rugi. Dan itu sudah dilakukan dengan keluarnya SKKPH. Surat keterangan korban HAM berat atau HAM masa lalu, itu sudah dikeluarkan oleh Komnas HAM pada tahun 2019. Dan yang ketiga, efek daripada minta maaf ini dengan dicabutnya TAP MPRS nomor 25 tahun 66, maka ada yang namanya hak eksistensi. Maka secara otomatis maka nanti partai yang berlambang Palu Arit akan bisa kembali dihidupkan. Tidak ada yang bisa boleh menyoal demi hukum. Nah, bagi untuk itu kesimpulannya adalah para pemirsa bahwa kebangkitan PKI sudah menunggu hari-hari dia akan katakan isyhadu bi anal PKI, dan ini artinya perang dimulai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekian Ganyang PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.